Kalau mau ditempatkan dalam konteks hidup kita, arti kehadiran kita sebagai warga negara, arti kehadiran kita sebagai warga gereja, dan arti kehadiran kita di dalam keluarga. Kalau ditempatkan dalam konteks gereja paroki Karangpanas, kehadiran Anda di gereja ini harus membawa keselamatan. Mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Ya banyak orang yang mungkin berasal dari Allah ini tidak pernah kembali kepada Allah. Kalau jam dinding doang berasal dari Allah, kembali pada Allah doang. Ini mungkin ada yang doang, ini jamnya rusak. Itu artinya wongnya rusak. Kok nek mati mau dadi memedi itu, ya. Yang nama memedi pocong itu mesti duduk Katolik. Mesti duduk Katolik. Ya. Nek Katolik itu nek sing perempuan ya dadi kuntilanak gitu ya, nek orang tekan swarga cantik-cantik ya toh. Dadi kuntilanak, sing laki-laki jadi vampir gitu ya. Nah pakai jas itu kalau mati itu. Hanya masalahnya di Indonesia itu tidak ada vampir. Maka orang-orang Katolik laki-laki itu semua masuk surga ya, semua masuk surga. Ini bapak-bapak senang ibu do nesu. Ciri dari keluarga yang bahagia itu, orang yang baik itu mesti dikangeni. Kalau suaminya pergi, istrinya telepon terus. Apa? Iya mama, ada apa? Kapan pulang? Sebentar toh. Ngapa sih telepon? Kangen. Nanti dari jauh suaminya baru pulang itu, istrinya sudah papa. Terus teletabis, saat digogoy yang duitnya orang itu dikangeni. Tetapi kalau tidak pernah dikangeni, tanda tidak membawa kebahagiaan. Dan orang yang baik itu sering menawarkan. Kalau suami akan menawarkan pada istri, mama, pengen apa? Anting, gelang atau kalung? Itu suami yang baik. Ibu-ibu ini kok udah nangis, tidak pernah ditawari oleh suami, anting, gelang atau kalung tidak pernah. Saya yang tidak punya istri saja tahu kok kebutuhan perempuan itu saya tahu kok. Kalau suami yang baik begitu, ayo mama ke toko mas, kita beli anting atau kalung, sumpah anting ya papa, iya, yang berapa? Sini 1 gram, sini 1 kilo, biar jalannya begini. Yang dirigen kalau perempuan nanti minta diberikan gelang rompiong atau cincin yang banyak biar yang dirigen itu apik gitu. Kehadirannya membawa bahagia keselamatan. Saya hadir di sini bersama Romo Johan. Saya di sini do wedi ya toh nek Romo Johan di sini seneng terus totok ibu-ibu ki ngresiki gereja ngelus-elus bangku ning ndeloki Romo ning ganteng banget, Romo ning ganteng. Saya sekarang berkarya di Kalimantan Selatan, Mandam, 360 kilo dari Banjarmasin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Suster yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semestinya perayaan ini jatuh pada tanggal 15 Agustus, namun seperti biasa kalau nanti diletakkan pada tanggal yang bersangkutan banyak umat tidak ikut merayakan, maka kemudian digeser ke hari Minggu. Kita syukuri bahwa Bunda Maria yang begitu teguh di dalam iman ikut berperan di dalam karya keselamatan, sehingga layaklah kalau ia yang tanpa noda dosa itu diangkat ke surga jiwa raganya. Hari raya ini memberikan kepada kita pengharapan besar, yaitu menggerakkan kita dengan teladan dan doa agar bertumbuh dan berkembang di dalam rahmat, agar berserah kepada kehendak Allah, mencari persatuan abadi di dalam kerajaan surga. Hari ini akan diterangkan juga, nanti disinggung soal Surat Gembala 77 tahun kemerdekaan Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kiranya kita berharap kita berperan serta untuk memulihkan keadaan setelah sekian lama mengalami pandemi, sehingga pemulihan ini dari berbagai bidang yang mengenai hidup rohani untuk kembali lagi ke gereja secara offline, pulih ikut dalam membangkitkan ekonomi, pulih juga di dalam pendidikan bersama anak-anak untuk sekolah atau kuliah offline, dan berbagai bidang yang lain. Kita syukuri bangkit di dalam kerangka kemerdekaan kita. Saudara-saudari, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan dan sesama, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Tema khotbah saya beri judul Arti Kehadiran.
arti kehadiran. Kalau mau ditempatkan dalam konteks hidup kita, arti kehadiran kita sebagai warga negara, arti kehadiran kita sebagai warga gereja, dan arti kehadiran kita di dalam keluarga. 3 konteks itu. Yang pertama, arti kehadiran kita sebagai warga negara. Memperingati 77 tahun Republik Indonesia, Bapak Uskup Monsinyur Robertus memberikan surat gembala agar kehadiran kita sebagai warga negara ikut memulihkan situasi negara lebih cepat dan ikut membangkitkan supaya pulih lebih kuat. Dengan cara tentu kita mempertahankan Republik Indonesia ini sebagai negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekaligus mengembangkan kebinekaan, ya, kebinekaan di negara ini yang memang diciptakan oleh Tuhan menjadi negara yang berbineka. Karena ada tantangan berat di situ. Adanya kelompok-kelompok yang ingin menghapus kebinekaan di Indonesia ini. Maka Bapak Uskup menegaskan supaya kita ikut ambil bagian dalam tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebagai warga gereja, di dalam bacaan-bacaan kitab suci ini ditegaskan. Bacaan yang pertama, perempuan. Perempuan itu lambang dari gereja, lambang gereja yang hadir. Perempuan yang hadir atau gereja yang hadir disimpulkan di dalam bacaan yang pertama, kehadirannya harus dikatakan sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Setiap anggota gereja itu dikehendaki Allah kehadirannya membawa keselamatan, membawa kuasa Allah. Sehingga di situ menunjukkan bahwa setiap anggota gereja yang diurapi oleh Allah itu hadir membawa keselamatan. Kalau ditempatkan dalam konteks gereja paroki Karangpanas, kehadiran Anda di gereja ini harus membawa keselamatan. Gereja dalam konteks luas bukan hanya gedung ini, tetapi pertemuan Anda dengan sesama umat harus membawa keselamatan, menjadi bagian penyelesaian masalah, bukan menjadi bagian masalah. Karena ada orang-orang di gereja itu ya kadang hanya membuat masalah terus. Kayak ibu meteng wis nggawe masalah bocah iki ning weteng. Lahir nggawe masalah meneh. Di gereja ya nggawe masalah meneh. Dan biasanya orang-orang yang membuat masalah itu orang-orang yang tidak aktif di dalam kehidupan gereja. Meng akeh protes, akeh omongi, akeh protes di dalam hidup. Tapi itu di gereja tempat lain gitu. Nek di Karangpanas saya kira padha wae ya padha wae gitu. Dan dalam bacaan Injil, diperlawankan antara Adam dan Tuhan Yesus. Adam kehadirannya terjebak oleh maut, oleh dosa, ya, oleh maut, membawa maut. Tetapi kehadiran Tuhan Yesus membawa keselamatan. Setiap orang yang bersekutu dengan Dia, yang masuk di dalam tubuhnya, menjadi keselamatan. Dan dikatakan dengan jelas bahwa sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalau kita ada pemberkatan jenazah lalu mengatakan semua berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Tapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang bersatu dengan Tuhan. Ya banyak orang yang mungkin berasal dari Allah yang tidak pernah kembali kepada Allah. Kalau jam dinding itu ya, jam kan itu doang berasal dari Allah kembali pada Allah. Doang ini mungkin ada yang doang ini jamnya rusak. Nah itu artinya wongnya rusak. Tidak kembali kepada Allah, berasal dari Allah tetapi tidak kembali kepada Allah. Kok nek mati mung dadi memedi itu, ya. Nek ana memedi pocong kuwi mesti dudu Katolik. Mesti dudu Katolik. Ya. Nek Katolik itu nek sing perempuan ya dadi kuntilanak itu ya, nek ora tekan swarga, cantik-cantik ya toh.
Jadi kuntilanak sing laki-laki jadi vampir gitu ya. Nah pakai jas itu kalau mati. Hanya masalahnya di Indonesia itu tidak ada vampir. Maka orang-orang Katolik laki-laki itu semua masuk surga, itu ya, semua masuk surga. Ini bapak-bapak senang ibu ini do nesu gitu terus ya. Itu bacaan yang kedua, ya bacaan yang kedua. Dan bacaan Injil begitu jelas. Kehadiran Maria kepada Elizabeth membuat sukacita, kegembiraan. Maka Elizabeth mengatakan, ketika Maria datang, lalu Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketahuilah, ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang di dalam kandunganmu melonjak kegirangan. Jadi yang girang bukan hanya Elizabeth, tapi bayi yang di dalam kandungan itu juga gembira. Saya tidak ngerti, ibu-ibu yang sudah hamil, tendangan bayi itu dirasakan seperti apa ini. Tapi membawa kegembiraan. Jelas kemudian dikatakan di situ Maria tinggal 3 bulan di situ. Artinya sampai Elizabeth itu melahirkan, Maria berada di situ, kehadirannya membawa keselamatan, membawa kegembiraan. Itu kalau mau disimpulkan. Maka ketika Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan juga sudah merencanakan kepada kita semua supaya kehadiran kita itu membawa keselamatan, membawa kegembiraan. Kira-kira panjenengan semua itu yang bapak-bapak kehadirannya di rumah itu membawa kegembiraan bagi istri atau enggak? Ya, enggak usah dijawab. Karena kalau dijawab keliru nanti istri ngamuk. Kira-kira ibu itu di rumah itu membawa bahagia sejahtera bagi suaminya atau tidak? Kalau Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah yang laki-laki, kira-kira pada menjadi gambar Allah tidak yang laki-laki atau gambar setan? Yang perempuan diciptakan jadi penolong. Apakah di rumah menjadi penolong atau penuntut? Sehingga suaminya menjadi begitu takut. Apakah anak-anak diciptakan oleh Tuhan dalam keluarga itu membawa kebahagiaan? Maka ciri dari keluarga yang bahagia itu, orang yang baik itu mesti dikangeni. Kalau suaminya pergi, istrinya telepon terus. Papa. Iya mama, ada apa? Kapan pulang? Sebentar toh, ngapa sih telepon? Kangen. Nanti dari jauh suaminya baru pulang itu, istrinya sudah papa. Terus teletabis. Sae digogoyo ana duwite ora itu. Ya. Dikangeni, tetapi kalau tidak pernah dikangeni, tanda tidak membawa kebahagiaan. Dan orang yang baik itu sering menawarkan. Kalau suami akan menawarkan pada istri, mama, pengen apa? Anting, gelang atau kalung? Itu suami yang baik. Ya toh, ibu-ibu? Ibu-ibunya kok do nangis? Enggak pernah ditawari oleh suami. Anting, gelang atau kalung enggak pernah. Saya yang tidak punya istri saja tahu kok kebutuhan perempuan itu saya tahu kok. Ya. Kalau suami yang baik begitu, ayo mama ke toko emas, kita beli anting atau kalung, suweng atau anting. Anting ya papa? Iya. Yang berapa? Sini 1 gram, sini 1 kilo, biar jalannya begini. Ya. Yang dirigen kalau perempuan nanti minta diberikan gelang kerompiong atau cincin yang banyak biar yang dirigeni itu apik gitu loh. Ya. Kehadirannya membawa bahagia, keselamatan. Saya hadir di sini bersama Romo Johan. Nah, itu Romo Johan. Itu bukan orang Dayak, yang sana. Nah, ini Romo Johan. Dibuka sithik maskere. Nah, ganteng. Ya. Ini nek Romo Johan di sini, wah ibu-ibu mesti kerep ning pasturan. Kerep mesti ya. Nek saya di sini do wedi ya toh, nek Romo Johan di sini seneng terus totok ibu-ibu ki ngresiki gereja, ngelus-elus bangku ning ndelokke Romo ning ganteng banget, Romo ning ganteng banget, Romo ning ganteng banget. Nah, kami hadir di sini Romo Johan. Saya sekarang berkarya di Kalimantan Selatan, Mandam, 360 kilo dari Banjarmasin. Waktu pandemi saya minta supaya tugas di luar Jawa. Dan oleh Uskup Banjarmasin kemudian mau ditugaskan di kota Banjarmasin, tapi saya tidak mau. Kalau ditugaskan di kota itu, saya 25 tahun di Semarang itu ya tugas di kota terus. Saya pengen di pedalaman. Bapak Uskup mengatakan Romo aneh. Romo itu sudah 50 tahun lebih. Biasanya Romo-Romo senang kalau di kota. Karena kalau di kota, segala macam kenikmatan itu. Jangan keras-keras, nanti tidak dengar Romo Beni. Jangan keras-keras ya. Kalau di kota itu mau misah 1 kilo saja, nanti umatnya sudah telepon, Romo, nanti dijemput jam berapa?
Nanti romonya hanya mengatakan, wah saya sudah lama tidak makan pizza. Wah, umat berbondong-bondong pizza. Tapi nek di tempat saya, mau misa, jarak 70 kilo, 52 kilo, 48 kilo, kadang-kala umatnya tidak ada. Bahkan berkali-kali misa sekian, jadi wilayah saya itu paling dekat 18 kilo, yang jauh itu 75 kilo. Itu kalau misa belum tentu umatnya ada, atau berkali-kali baru datang sampai gereja. Barak gereja itu seperti barak itu bukan seperti ini, tidak ada yang seperti ini di sana. Itu baru, belum turun dari motor, orangnya sudah ada satu orang datang, Romo tidak ada misa. Kayak dalane angele ora jamak itu ya. Sini nih, gonduk, sosok ya kamanungsane iki ya ana asu tenan. Sok-sok ya tak batin ya, tak batin. 48 kilo enggak ada umat, enggak ada misa. Loh kenapa? Umatnya jaga monyet. Karena kalau di sana nanam jagung, mulai nanam sampai 4 bulan, itu nanti harus dijaga. Kalau tidak dijaga, habis dimakan monyet. Atau untuk gulung-gulung berbagai macam jenis monyet itu. Sehingga tidak ada misa. Dan seperti itu, di tempat-tempat seperti itu. Oh sampai 70 kilo. Kolektornya 7.000. Kolektornya 7.000. Gambar pati murah kabeh. Ya, gambar pati murah kabeh. Nyanyiannya terima kasih 1.000, terima kasih 1.000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Umatnya keras nyanyinya. Aku bersyukur karena dicinta. Aku sing mumet, kono bersyukur aku mumet. Itu bisa seperti itu. Ya, perjalanannya di sana. Di belakang pasturan saya itu banyak monyet-monyet yang kadang kalau dulu mencuri makanan di pasturan. Saya punya banyak ayam, telure do dicureni. Kedek-kedek itu sampai saya kalau mau menjemur pakaian itu harus hati-hati. Jangan sampai nanti celana dalam saya itu diambil kera. Nanti orang-orang mengatakan itu Romo Budi kok loncat-loncat, itu kan payah, gitu. Tetapi kalau ditanya dalam situasi seperti itu, apakah saya masih kerasan tinggal di sana? Kerasan. Dan apakah saya pengen tetap di sana lama? Pengen. Karena apa? Orang-orang di pedalaman membutuhkan kehadiran seorang imam yang memang mau merawat, seorang imam yang mau ikut juga di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Dan memang biasanya tidak banyak orang yang mau, imam yang juga mau berkarya di pedalaman. Maka tadi Bapak Ibu udah nampak amplop ya? Iya toh? Apa orang? Nek belum dapat nanti minta. Mohon please. Nanti diisi loh ya. Mumpung saya masih di sana. Saya lalu kembali ke Semarang bisa, tapi kalau Romo Johan itu tetap di sana. Please tolong diisi. Jangan ditulisi maaf Anda belum beruntung terus dimasukin. Jangan. Atau coba sekali lagi, jangan gitu. Kami ingin kehadiran kami Keuskupan Agung Semarang melalui romo-romonya, kalau saya sekarang di Banjarmasin itu, supaya kehadirannya membawa keselamatan. Di sana keuskupannya itu jaraknya kalau dibentang itu bisa sampai 400 kilo. 400 kilo. Kalau tempat saya 110-an kilo. Tetapi seluruh keuskupan romonya cuma 34. Itu pun yang berkarya di paroki itu cuma yang romo parokinya mungkin tidak sampai 20 yang berkarya di paroki lainnya di seminari dan sebagainya. Ya. Dan kalau romonya sakit, cari ganti sulit. Nah umat sini kan kadangkala rasa seneng romo iki, wah golek romo liyane. Rasa seneng gereja kene, golek romo liyane. Umat sana pergi ke gereja, saya pernah ceritakan 88 kilo, bapak ibu anak telu numpak pit motor. 88 kilo. Maka saya mengatakan, podo-podo orang ning gereja, nek umat Kalimantan sana dengan umat Karangpanas itu dosane gede wong Karangpanas. Ndak ada tuh 88 kilo. Sama-sama ke lingkungan, kalau sana harus melewati kebun-kebun sawit yang jaraknya pohon satu dengan lain 9 meter sama, bisa tersesat. Satu harian itu bisa tersesat, mubeng-mubeng karena mau keluar sulit. Sama-sama tidak ikut kegiatan lingkungan, nek dipikir dosa, wong Semarang sama wong Kalimantan sana dosane gede wong Semarang. Saya mengatakan wong Semarang, dudu wong Karangpanas gitu. Nek Karangpanas saya kira ya umatnya ya
Heeh, wis pokoke ya ta. Iya. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih Romo Beni, Romo Hadi, kami diberi kesempatan untuk menyalurkan berkat umat sini kepada umat di Kalimantan Selatan. Semoga sungguh nanti bantuan Anda semua itu juga bisa untuk membangun seminari di Kalimantan Selatan. Sekarang sudah ada seminari, muridnya 25, tetapi sak kamar ki nggo wong 6. Untel-untelan. Karena apa? Memang sungguh daerah-daerah luar Jawa sungguh sangat kekurangan dana, sekaligus juga kekurangan tenaga. Maka Anda bisa berbagi, bisa menjadi penyalur berkat, kehadirannya lewat panjenengan semua, semoga juga bisa membangun keuskupan lain untuk berkembang lebih baik di dalam gereja. Tuhan memberkati Anda semua, sehingga keluarga Anda, kehadiran Anda di dalam keluarga membawa keselamatan, membawa kebahagiaan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu, suster yang terkasih, saya hanya mau mengingatkan sebelum ditutup dengan berkat untuk Ekaristi kita pagi hari ini, tadi jangan lupa mengisi amplop untuk donasi di seminari Banjarmasin, dan dimasukkan itu di belakang sudah disediakan kotak-kotak untuk menampungnya. Marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua yang berkumpul di sini, karya dan perjuangan kita sepanjang minggu ini, juga saudara-saudari kita yang mengikuti live streaming ini, senantiasa dinaungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah mewartakan cinta kasih Allah dengan memuliakan Allah dalam hidupmu.